Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitab Al-Qur'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Enggak semua orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Enggak semua orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya bagi kita untuk kita memantaskan diri kita. Memantaskan diri kita supaya kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memang betul-betul pantas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan ilmunya Allah. Dan semua kembali kepada hati kita. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin diletakkan di tempat yang kotor. Dan seperti yang sering kita kaji, bahwasanya hati kita, hati seseorang adalah merupakan sebuah wi'aun. Hati kita adalah merupakan sebuah bejana di mana Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ilmu tersebut di dalam hati kita. Kita saja enggak mungkin meletakkan sesuatu yang berharga pada diri kita di tempat yang kotor, apalagi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di tempat yang bersih. Pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan di tempat yang layak. Nah, kita sendiri yang harus betul-betul memantaskan diri kita. Kita sendiri yang harus melayakkan diri kita untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kembali kepada adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita bisa beradab di dalam perjalanan ilmu. Makanya kemarin kita telah mempelajari bahwasanya di dalam mendapatkan ilmu itu harus ada ilmu untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-ilmu la yahsulu illa bil ilmi fi tahsilihi. Bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ilmu untuk mendapatkan ilmu itu sendiri.
Ilmu itu ilmu, tetapi untuk mendapatkan ilmu butuh ilmu. Maka ilmu untuk mendapatkan ilmu itu sendiri yaitu apa? Adab di dalam menuntut ilmu. Dan kemarin kita telah membahas dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang adab di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu, adab tentang diri sendiri, yaitu seseorang harus membersihkan hatinya, seseorang harus ikhlas, seseorang harus bertakwa kepada Allah, seseorang harus mempunyai akhlak yang baik, harus bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada hamba-hambanya supaya dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Jadi itu adalah merupakan adab yang harus kita punya. Dan insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan adab yang berkaitan dengan apa? Adab untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Adab fit talabi wat talaki. Bagaimana sih seorang penuntut ilmu itu di dalam menuntut ilmu dan di dalam mendapatkan ilmu? Setelah kita mempelajari adab tentang yang berkaitan dengan diri kita sendiri, sekarang masuk terhadap apa? Adab seorang talib, seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu itu sendiri, di dalam mencari ilmu. Di sini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala di dalam kitabnya Hilyah Talabatul Ilm, beliau mengatakan, qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, beliau mengatakan, man lam yutqinil usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak kuat pondasinya, tidak memutkinkan usulnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan bangunannya. Kemudian beliau juga mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara banyak, maka ilmu tersebut akan pergi juga secara banyak. Kemudian dikatakan juga oleh para ulama, izdihamul ilmi fis sam'i mudillatun lil fahmi. Bahwasanya berebutnya ilmu masuk atau berebutnya ilmu kita dengar, maka itu akan apa? Mudillatun lil fahmi, yaitu menyesatkan pemahaman-pemahaman. Apa yang bisa kita ambil dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid? Yaitu apa? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang harus diperhatikan oleh orang yang dia masuk di dalam dunia ilmu, yaitu apa? Yaitu hendaknya dia tahu mana ilmu yang harus saya pelajari terlebih dahulu dan mana ilmu kemudian dan kemudian. Karena seseorang, sebagaimana dikatakan, seseorang itu di dalam menuntut ilmu, dia harus tahu mana yang muhim, dia harus memulai mana yang aham, thummal muhim. Mana yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala juga ajarkan kepada hamba-hambanya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini langsung diajarkan, yuk salat, ayo puasa, ayo zakat? Enggak. Tetapi apa? Yang diajarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, yaitu apa? Tauhid. Perkara yang paling penting dahulu. Masalah keimanan. Dan itu bukan sehari dua hari. Dan itu bukan sebulan dua bulan. Rasulullah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat kepada para sahabat selama 13 tahun. Bahkan dikatakan selama 10 tahun. Karena apa? Isra wal Mi'raj itu diperintahkan sholat di tahun ke-10. Sebelum yaitu 3 tahun sebelum hijrah. 10 tahun para sahabat itu diajarkan, dikenalkan tentang permasalahan iman, ditata hatinya. Ditata hatinya. Ditata pondasinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemahamannya. Bagaimana supaya kenal dengan Allah, bagaimana supaya kenal dengan para malaikat, dengan yaumul akhir,
tahu betul-betul dengan hakikat dunia. Itu yang diajarkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalau ini mapan, pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala benar, maka apa? Maka seseorang itu menerima syariat itu dengan lapang dada. Dan itu yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan syariat, para sahabat sudah mapan hatinya. Dadanya sudah kuat. Dia diharamkan khamr, padahal khamr itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang dicintai, dibuang di jalanan. Tidak perlu banyak ngomong. Ketika dilarang sebuah riba, padahal ketika itu riba sangat luar biasa, ditinggalkanlah riba. Kenapa? Karena hatinya mapan, hatinya sudah benar. Akan tetapi ketika hatinya nggak benar, hatinya nggak karu-karuan, dikasih pemahaman syariat, dikasih pemahaman syariat, dia juga nggak karu-karuan. Makanya pentingnya seseorang untuk apa? Untuk dia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang setelahnya. Ustadz, gimana kalau sekarang? Masa kita nggak belajar syariat? Ya belajar syariat. Tetapi di sana harus ada porsi. Kita harus tahu mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita dahulukan di dalam belajar. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin saja, bagaimana Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya apa? Kita ini belajar adab menuntut ilmu isrina sanah. Kami itu belajar adab di dalam menuntut ilmu selama 20 tahun. Baru kita belajar apa? Belajar yang namanya ilmu. Maka penting seseorang itu belajar adab terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dia faham. Karena adab terhadap li nafsi saja, adab untuk diri sendiri saja, semua mengantarkan kepada seseorang untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia harus membersihkan hatinya. Dia harus ikhlas kepada Allah. Dia harus terus merasa diawasi oleh Allah. Dia harus mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu semua kalau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu semua akan mengantarkan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, nggak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengajari kalian ilmu. Karena tujuan kita menuntut ilmu untuk kita bisa bertakwa. Kita belajar menuntut ilmu supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya dan kita bisa takut kepada Allah. Bukan kita menuntut ilmu hanya untuk kuat-kuatan materi di otak kita. Bukan kita menuntut ilmu hanya kuat-kuatan bahwasanya saya punya hafalan sekian, hadis hafalan sekian, bukan. Akan tetapi seseorang menuntut ilmu itu supaya dia kenal benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali bahwasanya surat Al-Fatihah itu mengajarkan kita, gak mungkin seseorang itu bisa benar-benar iya kana budu itu syariat. Hanya kepadamulah aku menyembah. Dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan lain-lain sebagainya. Sampai kapan? Kecuali dia harus melewati bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikenalkan bahwasanya Allah itu adalah merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Dialah zat yang Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Baru apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seseorang itu bisa benar-benar beribadah dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Setelah kapan? Setelah dia betul-betul kenal dengan Allah. Makanya usulnya, pondasinya itu harus kuat. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Dan kita pun ketika kita belajar kitab yang akan kita pelajari, ya kita memilih kitab-kitab yang paling usul, yang paling dasar. Sekarang, maaf Bapak-bapak, sekarang kalau kita ini mau belajar yang paling gede atau orang awam itu kalau sudah ngelihat kitabnya besar, kaget atau kaget, sudah lemes duluan. Kitabnya gede gitu. Sudah capek duluan ini orang awam. Lah kita mau ngajarin orang-orang yang baru, padahal di sana rata-rata kitab usul, kitab pondasi itu kitabnya tipis-tipis. Nggak ada kitab usul itu gede-gede. Seharusnya kita ajarkan kitab yang tipis-tipis, tapi isinya apa? Isinya yang matang, isinya yang kuat, isinya yang mengajarkan kita supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang itu nggak mungkin bangun rumah kalau pondasinya itu nggak dikuatin.
Tapi kalau pondasinya sudah kuat, mau kena goncangan apa dan lain sebagainya, tetap kokoh. Kehidupan kita dengan ilmu pun seperti itu. Ilmu itu banyak fitnahnya. Jangan dikira orang menuntut ilmu itu nggak ada fitnah. Fitnahnya banyak. Banyak sekali fitnahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'am fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala sailu zabadar rabiyah. Allah menurunkan dari atas langit air, kemudian dia mengalir kemana? Ke sebuah lembah. Lembah ini yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hati. Yang dimana di sebuah lembah tersebut, kalau air itu mengalir, itu pasti ada apa? Ada zabatnya, ada kotorannya. Lah kotoran-kotoran ini adalah merupakan fitnah. Di dalam perjalanan ilmu, fitnah itu sangat banyak. Kapan ini bisa hilang? Ketika seseorang terus belajar, maka fitnah ini akan terbawa. Ketika pondasinya seseorang itu kuat di dalam pembelajaran ilmu, maka apa? Maka dia tidak mudah tergoyangkan. Dia punya pondasi di dalam perjalanan ilmunya. Sehingga apa? Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu thalatha. Manusia itu ada 3. Yang pertama apa? Alimun rabbani, yaitu seorang alim yang dia bisa membenarkan dirinya sendiri dan bisa membenarkan orang lain. Dia bisa membenarkan hatinya sendiri dan bisa membenarkan hatinya orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, di dalam belajarnya itu apa? Dia mencari keselamatan. Pondasinya dibenerin terus. Pondasinya dikuatkan. Dia dalam keadaan belajar, tapi dia tahu dia punya pondasi yang harus dia benarin. Kemudian yang ketiga apa? Hamajun ri'a, yaitu kaum yang tidak ada kebaikan. Kenapa? Dia nggak punya pondasi. Kalau dia nggak punya pondasi, apa kata Ali bin Abi Thalib? Yatba'u kullana ikin wa yamilu ma'a kulli rihin. Dia ini selalu mengikuti teriakan orang. Di sana teriak, ngikut. Di sana teriak, ngikut. Dan dia selalu condong di mana angin itu akan bergerak. Kenapa? Karena dia nggak punya pondasi. Nggak tahu. Oh, sekarang yang lagi viral ini, dia ngikut ke sana. Oh, yang lagi viral ini, dia ngikut ke sana. Nggak punya pondasi. Tetapi penuntut ilmu yang dia punya pondasi, dia tahu, oh ini yang harus saya pelajari. Saya sekarang masih belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan sebuah pondasi. Ini yang harus saya kuatkan. Oh, di dalam permasalahan adab, ini yang harus kuat. Maka apa? Maka saya harus mulai dari ini. Jangan mudah untuk apa? Oh, di sana lagi belajar kitab ini, ngikut belajar kitab ini. Oh, di sana belajar kitab ini, ngikut belajar ini. Kalau kita ngikuti pelajaran sana, pelajaran sini, pelajaran sana, pelajaran sini, kita nggak tahu usulnya kita yang harus kita pelajari. Akhirnya apa? Kita bertahun-tahun, kita belajar 10 tahun ini kayak gitu-gitu saja. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan tertata dengan rapi. Akhirnya hanya terbentuk sebuah maklumat. Terbentuk sebuah materi saja di otak. Orang ngomong kayak gini, oh iya paham, tapi bisa menjadikan dia cinta kepada Allah. Bisa menjadikan takutnya benar kepada Allah. Bisa menjadi rojaknya benar kepada Allah. Kita saja sekarang kalau mau ngomong masalah cinta saja kepada Allah, kita untuk belajar cinta kepada Allah nggak benar-benar. Jangankan antum, ana sendiri yang berbicara, ini masih belajar untuk cinta kepada Allah. Masih belum bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan cinta kepada selain Allah. Lebih terkadang kita harus dibenturkan dengan anak, dengan istri, dengan harta dan sebagainya. Dibenturkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bagaimana sih benar nggak cinta kita kepada Allah? Itu saja kita masih butuh banyak belajar. Kenapa? Karena ilmu tadi yang harus betul-betul kita pelajari. Pak, lampu dihidupin nggak, Pak? Kemudian kalau kita sudah tahu yang diwasiatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalabatul Ilm, ketika beliau mengatakan man lam yutkinil usul hurimal wusul, barang siapa yang tidak mutkin di dalam pondasinya, maka dia nggak akan bisa membangun ke atasnya. Kita tidak akan pernah bisa membangun ke atasnya. Begitu pula man romal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Ada orang dia apa? Udahlah, dia mengambil ilmunya banyak, pengajian dalam 1 minggu, subhanallah, sehari kitab tauhid, sehari ini, sehari fikih, sehari Bukhari, sehari, subhanallah, luar biasa pengajiannya. Akan tetapi apa? Bisa nggak dia bisa
mendapatkan ilmu yang benar. Yang ada yang dia dapatkan hanya sekedar maklumat. Hanya sekedar materi saja. Nggak bisa membentuk sebuah ilmu yang ada di dalam dirinya. Maka dikatakan juga apa? Izdihamul ilmi fi sam'i mudillatun lil faham. Semakin banyak, semakin rebutan ilmu itu masuk ke dalam otak manusia, maka apa? Itu menyebabkan seseorang itu mudillatun lil faham. Menyebabkan apa? Seseorang itu tambah bingung di dalam pemahamannya. Kemudian beliau menasihatkan wa alaihi, maka wajib bagi seorang yang dia berjalan di dalam perjalanan ilmu. Bagaimana sih menuntut ilmu yang benar? Beliau mengatakan fala budda minat ta'sil. Maka sepatutnya bagi kita harus kita mulai dari sesuatu yang pondasi, wat ta'sis, dari yang paling bawah. Pondasinya yang dibenarkan terlebih dahulu. Likulli fannin tatlubuhu bidabti usulihi wa mukhtasarihi ala syekh mutkin. Maka apa? Yang harus betul-betul diperhatikan yaitu apa? Seseorang itu harus lihat pondasinya terlebih dahulu. Di setiap apa? Di setiap cabang ilmu yang dia pelajari, dia apa? Dia belajar usulnya terlebih dahulu. Dan dia belajar sesuatu yang ringkas terlebih dahulu. Jangan langsung mutawalat, jangan langsung yang panjang-panjang. Sekarang kalau nggak panjang nggak gaya sih masalahnya. Belajarnya apa? Bukhari jal, luar biasa, mantap. Kalau belajarnya apa? Wah, anak sih belajar usul salasa. Lewat itu mau usul salasa itu. Belajarnya apa? Qaidul arba. Kapan anak belajar usul qaidul arba? Itu justru kitab-kitab yang mendasar. Yang seharusnya seseorang ketika selesai belajar usul salasa saja, itu seseorang harus kenal dengan Allah. Harus kenal dengan agamanya, harus kenal dengan Rasulullah. Harus bisa jauh lebih cinta kepada Allah, jauh lebih cinta kepada Rasulullah. Sekarang yang dikejar Allahul Musta'an. Teman-teman sebagian mengejar sanad bagus, tapi bukan itu intinya. Sekarang terkadang seseorang belajar usul salasah, dapat sanad dan lain sebagainya. Antum mau dapat sanad, mau dapat apa dan lain sebagainya. Ketika antum nggak bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab, percuma sanad itu. Sanad gak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang akan ditanya oleh Allah, kamu praktekkan gak cinta kepada Allah? Kamu praktekkan gak cinta kepada Rasulullah? Kamu praktekkan gak bagaimana kamu beragama dengan yang benar? Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau berbicara tentang masalah sanad, sebagaimana pernah ada kisah bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguji murid-muridnya. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sanadnya langsung nyambung. Tapi apa? Ketika ditanya setelah selesai belajar kitab tauhid, kemudian dia mengatakan, masuk di dalam kelas. Sebagaimana kisah ini ma'ruf. Ada seorang anak, dia memperkosa ibunya sendiri. Wah, murid-muridnya subhanallah, teriak-teriak, wah ini anak durhaka, ini harus dibunuh, oh ini dan lain sebagainya. Besoknya datang lagi. Ada orang, dia butuh sesuatu, dia datang ke kuburan fulan. Dia minta di samping kuburan tersebut. Murid-muridnya santai, nggak marah dan lain sebagainya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, besok kita ulangi lagi pelajaran kitab tauhid. Kalian nggak lulus. Kenapa? Orang yang melakukan kesyirikan itu jauh lebih a'dzam, lebih besar dosanya. Kok kalian biasa-biasa saja? Ini haknya Allah yang dilanggar. Ketika orang tua yang diperkosa dan sebagainya, ini maksiat, ya benar dosa besar, tetapi nggak jauh lebih besar daripada kesyirikan. Menyembah ke kuburan dan lain sebagainya. Udah. Ini sanadnya lebih luar biasa. Tapi apa? Gak lulus. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang diinginkan kalian mempraktekkan bagaimana sih haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih didahulukan. Bagaimana cintanya kita jauh lebih kita dahulukan daripada cintanya kepada selain Allah. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah, cintanya kita kepada Rasulullah jauh kita lebih kedepankan. Bagaimana kita menerima syariat Islam ini dengan lapang dada, dengan qabul, wat taslim, dengan ingkiyat, ta'ah. Itu yang diinginkan ketika kita belajar kitab-kitab yang usul. Bukan hanya sekedar yang kita kejar itu adalah merupakan sanad dan sanad. Maka kemudian ini yang dinasihatkan. Maka kewajiban bagi seorang penuntut ilmu itu harus mulai dari pondasi yang awal. Diperhatikan permasalahan hati kita. Hati ini subhanallah berbolak-balik terus.
Kalau hati ini nggak diperhatikan, itu yang terus ditata oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahun-tahun kepada para sahabat. Terus-terusan diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah hati ini. Maka dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan wa akhadhat talibu bitadarruj, maka seseorang itu mengambil ilmu itu harus dengan tadarruj, tahapan demi tahapan. Ini yang paling penting di dalam menuntut ilmu. Jangan langsung mengambil sekaligus, tapi dengan tahapan-tahapan. Begitu pula ketika kita mendidik anak kita. Kita pengen anak kita itu menjadi hafid, anak kita itu menjadi pintar bahasa Arab, mengambil apa dan sebagainya. Tapi jangan langsung sekaligus. Bagaimana caranya? Ya dikasihkan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Karena ilmu itu apa? Ilmu itu ya dengan berjalannya siang dan malam itu. Bukan sekaligus terus menjadi orang yang pintar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktin wa nazzalnahu tansila. Begitulah Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, faraqnahu, kami pisah-pisah. Gak diturunkan sekaligus. Litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau membacakan kepada manusia itu apa? Sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu bertahap. Makanya orang-orang kafir mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak menurunkan Al-Qur'an ini sejeblek sekaligus 30 juz? Itu yang diinginkan oleh orang kafir, tetapi enggak. Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit untuk apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, supaya kami menetapkan, menguatkan hati kalian. Itu hikmahnya. Nah, ilmu ini diberikan sedikit supaya apa? Supaya hati itu menjadi kuat. Ustadz kok ceramahnya itu terus? Kok yang diulang-ulang masalah la ilaha illallah, yang diulang-ulang masalah hati? Diulang-ulang masalah hati saja kita masih banyak lalainya. Apalagi nggak diulang. Kita bahas masalah hati terus-terusan, setiap minggu kita ingatkan hati ini harus diperhatikan. Hati ini adalah merupakan rajanya anggota tubuh. Itu terus-terusan kita ulang. Itu pun kadang habis keluar dari sini sudah gak karu-karuan lagi. Apalagi kalau gak diinget-ingetin. Dan itulah Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai waqa'i. Sesuai apa? Sesuai kejadian. Kenapa? Karena ilmu din ini adalah merupakan penyelesaian dari masalah. Ada permasalahan ini diselesaikan, ada permasalahan ini diselesaikan, ada permasalahan ini diselesaikan. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar maklumat. Tetapi apa? Kita dengan ilmu ini bisa menyelesaikan masalah kehidupan kita. Bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan kerjaan kita, bagaimana dengan itu semua akan diselesaikan dengan ilmu yang kita dapatkan dari din ini, dari agama ini. Makanya diturunkan per kejadian-kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian gini diturunkan ayat. Ada kejadian seperti ini diturunkan ayat. Seperti itu diturunkan ayat. Semakin kuatlah seperti itu para sahabat akhirnya. Semakin yakin para sahabat dengan Al-Qur'an. Para sahabat itu melihat ayat syar'iyah dan melihat ayat kauniyah. Makanya imannya begitu luar biasa. Kenapa? Karena digabungkan ayat syar'iyah dan ayat kauniyahnya tersebut. Nah, kita ini belajar ilmu syar'i, kita juga harus pintar melihat ayat kauniyahnya. Oh iya ya, kemarin kita pelajari seperti ini, ternyata kehidupan saya harus seperti ini. Oh iya, seperti ini kemarin kita pelajarkan, ternyata kehidupan seperti ini. Bagaimana saya harus bersikap dengan kehidupan yang di sekeliling kita, yang di sekitar kita, supaya kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka beliau mengatakan fa'ama maka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubuhu. Maka di depan kita ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ketika kita menuntut ilmu, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Hifdzu mukhtasarin fihi. Ketika seseorang mau belajar, cari yang kitab yang paling mukhtasar, yang ringkas. Jangan yang gede-gede. Orang awam itu kalau kita mau belajar kitab apa? Kitab Bukhari. Sudah mikir kapan selesainya, umur aja enggak selesai ini. Sudah mau habis, apalagi ketemuannya seminggu sekali, enggak selesai-selesai. Seperti itu. Kemudian apa? Kalau kita
ngelihat umur kita ini seberapa banyak sih? Umur kita ini seberapa panjang? Umur yang semuanya saja 60 tahun aja itu pendek, apalagi yang tersisa. Belum lagi dengan banyaknya Covid gini, banyak yang meninggal. Nggak tahu umur kita sampai kapan, kan seperti itu. Maka apa? Cari satu kitab yang apa? Yang itu bisa bermanfaat buat kita. Kitab itu banyak, tapi cari yang di situ kitabnya apa? Kitabun syamil, yang lengkap, yang bisa mengajarkan kita kepada apa? Kepada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Itu yang paling penting. Kalau mau cari kajian dan lain sebagainya, cari yang apa? Oh, ini bermanfaat buat saya. Ini yang harus saya ambil. Jadi diperhatikan kitabnya juga. Kalau mau bicara, contohnya, mau berbicara tentang masalah asma wa sifat. Banyak sekali kitab tentang masalah asma wa sifat Allah. Di sana ada Lumatul Itiqad, di sana ada Aqidah Wasitiyah, kemudian di sana ada Safariniyah. Banyak sekali kitab yang berbicara tentang masalah akidah. Tapi paling enggak kita harus mencari satu kitab yang kita pelajari, selesai dengan kitab tersebut. Kitabnya enggak terlalu panjang, tapi apa? Kitab-kitab yang ada itu masuk ke dalam kitab itu semua. Itu yang harus diperhatikan. Dan ini harus seorang pengajar itu harus tahu mana kitab yang paling bermanfaat untuk apa? Untuk murid-muridnya. Oh, ini yang bisa bermanfaat untuk mereka. Kitabnya syamil, kitabnya lengkap, tapi nggak terlalu panjang. Sekarang kalau mau belajar kitab Bukhari, bagus. Siapa yang bilang belajar kitab Bukhari juga bagus? Tapi butuh berapa lama? Apalagi pertemuannya seminggu sekali atau sebulan sekali. Umur kita nggak habis. Kitabnya nggak habis, umur kita sudah habis. Makanya penting seseorang harus apa? Harus betul-betul faham dengan mukhtasornya sebuah kitab. Oh, ini harus saya perhatikan. Kemudian apa? Dhabtu ala Syekh Mutqin. Yaitu apa? Kalau satu belajar, kita tahu umur saya itu nggak, saya tahu umur saya pendek. Kitabnya ini bagus. Ini yang harus saya pelajari. Sekaligus dimutkinkan sekalian. Jangan apa? Jangan cuma cicip-cicip. Oh, kajian Ustaz itu kayaknya bagus, cicip sini Kemudian di sana juga bagus, cicip sini. Yang sini nggak selesai, yang sini nggak selesai, yang sini nggak selesai. Akhirnya apa? Cuma cicip-cicip. Kalau seperti itu, akhirnya apa? Kita nggak akan pernah mendapatkan ilmu. Nggak bisa, jiwa kita itu bisa tertata dengan baik dengan ilmu. Makanya pentingnya seseorang itu apa? Faham dengan bagaimana sih penuntut ilmu yang benar. Caranya itu loh, adabnya itu seperti apa. Kemudian dinasihatkan juga apa? Adamul istighali bil mutawwalat. Jangan sibuk dengan sesuatu yang panjang, yang luas. Kita belajar ngomong usul saja, ngomong masalah iman saja. Bagaimana supaya iman kita bertambah saja kita belum mungkin, kok kita mau ngomong yang panjang-panjang. Makanya ini pentingnya seseorang itu belajar usul. Nggak perlulah kita ngomong yang tinggi-tinggi. Kita ngomong aja yang usul-usul, yang bermanfaat buat hati kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau ada orang ngomong masalah ada subhanallahadzim. Terkadang omongannya itu tinggi dan lain sebagainya. Ngomongnya Masya Allah tentang masalah yang mutawalat, yang masalah permasalahan yang sebenarnya itu sudah permasalahan khilaf, sudah permasalahan yang kita sendiri jarang kita dapatkan. Itu yang dibicarakan, yang dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Mending kita mending lebih baik kita ngaji tentang hati kita, yang lebih baik untuk akhirat kita. Jangan tersibukkan dengan sesuatu yang mutawalat, yang sangat panjang-panjang. Kemudian dinasihatkan juga apa? Jadi itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Cari kitab yang mukhtasar. Kemudian yang kedua, usahakan yang mutkin. Dimutkinkan, dibenarkan pemahamannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jangan sibuk dengan sesuatu yang mutawalat, yang panjang-panjang, permasalahan yang panjang dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, la tantakil min mukhtasar ila akhar bila mujib. Ini yang tadi saya sebutkan. Yaitu apa? Jangan pindah, jangan suka cicip-cicip. Belajar kitab satu belum selesai, pindah kitab yang lain. Belajar kitab ini belum selesai, belum pindah yang lain. Kapan mau selesai? Kapan akan sempurna belajarnya? Maka seseorang itu apa? Harus betul-betul satu. Ya udahlah, satu ini saya mungkinkan, ya saya mungkinkan. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya menawarkan diri untuk ngajar ke Ustaz Fadil, saya bilang saya akan menyelesaikan insyaallah dengan kitab permasalahan adab dalam menuntut ilmu. Sampai ini selesai baru nanti saya akan pindah ke kitab yang lain. Kalau ini kita belum selesai, nggak akan pindah. Ya ini dulu yang saya selesaikan. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman. Oh, di dalam menuntut ilmu itu ada adab terhadap diri sendiri. Oh, ada adab di dalam mencari ilmu itu sendiri. Jadi sudah tertata.
Sehingga ketika seseorang itu mau mendidik anaknya, karena tanggung jawab kita, nggak bisa dipungkiri, kita punya anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Anak kita tanggung jawab kita masing-masing. Meskipun kita taruh ke sekolah, ini tanggung jawab kalian sekolah, belum, bukan berarti kita sudah selesai, enggak. Tapi apa? Terkadang sekolah itu juga luput untuk mempelajarkan hal-hal yang seperti ini. Siapa yang bisa melengkapi hal tersebut? Ya kita. Orang tua kita ajarkan, kamu harus punya adab terhadap dirimu sendiri. Kamu bagaimana? Kita coba tanyalah kepada anak kita yang belajar. Nak, kamu belajar kitab apa saja, nak? Coba kita perhatikan apa saja yang diajarkan. Kitab ini mengajarkan seperti apa dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang kurang, ya kita berusaha untuk menyempurnakan. Bukan terus kita lepas tangan, usaha anakku yang penting masuk sekolah, selesai ya tanggung jawab saya. Enggak lah, kita juga harus menata pendidikan anak-anak kita. Makanya kemudian disebutkan, dinasihatkan wa kana min ra'yi Ibnu Arabi Al-Maliki. Di sana ada pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki. Beliau mengatakan apa? Allah yukhlitut talibu fit ta'limi baina ilmain. Maka jangan sekali-kali seorang penuntut ilmu itu apa? Menggabungkan antara dua ilmu sekaligus. Dalam satu waktu dia pengen hafid Al-Quran dan pengen ini kuat juga. Enggak, satu-satu. Karena ilmu itu maja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah itu enggak akan menjadikan di dalam hati itu ada dua rongga. Dalam artian apa? Hati itu biarkan fokus. Sekarang saya fokus dalam belajar bahasa Arab, ya sudah saya belajar fokus bahasa Arab. Sekarang saya belajar fokus tahfidz, ya sudah belajar fokus tahfidz. Kemudian beliau mengatakan ammal khaltu fit ta'limi baina ilmaini fa aktar fa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nasyar. Adapun orang yang mencampurkan di dalam pembelajaran antara dua ilmu dan lebih, maka ini berbeda dengan perbedaan orang yang mengajarkan. Di dalam apa? Di dalam pemahaman. Iya kalau dia bisa mengajarkan. Kalau nggak bisa, maka apa? Harusnya seseorang itu punya pondasi, punya fokus di dalam pembelajarannya. Kemudian dinasihatkan oleh Yunus bin Yazid. Beliau mengatakan qala li Ibnu Syihab, berkata Yunus bin Yazid bahwasanya berkata kepadaku Ibnu Syihab, menasihatkan. Apa nasihatnya? Beliau mengatakan, ya Yunus, wahai Yunus, la tukabirul ilm. Jangan engkau sombong kepada ilmu. Kita itu kepada ilmu agama, kita itu harus bisa merendahkan diri kita. Gak ada masalah meskipun kita sudah tua, kita belajar menghafal Al-Quran, kita belajar bahasa Arab, gak apa-apa. Kemudian apa? Fa innal ilma audiyatun. Sesungguhnya ilmu itu butuh tempat. Dan tempatnya di mana? Hati. Hati yang harus dibersihkan. Fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughah. Maka apa? Kalau engkau mengambil di dalam ilmu tersebut, maka ilmu itu sudah engkau ambil dan engkau taruh di dalam audia, di dalam tempatnya. Dan jangan engkau mengambil itu banyak-banyak, sedikit taruh, sedikit taruh, sedikit taruh. Kemudian beliau mengatakan walakin khudhu ma'al ayyam wal layali. Akan tetapi engkau ambillah ilmu itu jangan banyak-banyak. Ambillah ilmu itu bersama apa? Bersama hari-hari, siang hari, malam hari, sedikit. La ta'khudil ilma jumlatan. Jangan engkau mengambil ilmu sekaligus. Fa inna man rama akhadahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus, pengennya dalam waktu 1 tahun pintar, dalam 2 tahun itu pintar, maka ilmu itu juga akan pergi cepat juga. Walakin nasyai' ba'da syai' ma'al ayyam wal layali. Akan tetapi sedikit bersama hari dan malam. Makanya sekarang dengan brosur-brosur yang Masya Allah macam-macam, mencetak dai 6 bulan. Wih, luar biasa. Dalam waktu 6 bulan sudah jadi dai. Mencetak dai berapa bulan? Menghafal Al-Quran 2 bulan. Nah, ini metode-metode yang menyelisihi, menurut ana menyelisihi bagaimana para salafus soleh dahulu belajar. Karena apa? Para salafus soleh dahulu belajar dengan tadarus, dengan sedikit, dengan cara yang mungkin.
Bukan apa? Kita ini karena kebanyakan makan mie instan, jadi pengen belajarnya juga instan-instan semua. Pengennya instan, belajarnya instan, jadi ustadznya juga instan. Cepat jadi ustadznya. Bukan seperti itu. Ustadz itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Bukan berarti kita menuntut ilmu kita harus jadi ustadz. Enggak. Ana ngajarin, Ana sampai pengen ngobrol bahwasanya Ana pengen ngajarkan ke bapak-bapak bahasa Arab. Ana nggak nuntut bapak-bapak untuk untuk jadi ustadz kok. Enggak. Tapi yang Ana inginkan bapak-bapak bisa bahasa Arab supaya apa? Supaya bisa paham dengan perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu tujuan belajar bahasa Arab. Allah menurunkan ahsanal hadits, sebaik-baik perkataan kepada hamba-hambanya yang dimana mutasyabiha, yang dimana Al-Quran itu keindahannya itu serupa semuanya. Supaya apa? Taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, supaya ini loh kulit-kulit ini menjadi gemetar kalau membaca Al-Quran. Kemudian kulit-kulit menjadi lemas, hati menjadi lembut, supaya dia ingat kepada Allah. Itu tujuannya kita belajar, bukan untuk jadi ustadz. Ketika kita belajar menuntut ilmu seperti ini, kita belajar adab, ngapain ustadz? Anak harus belajar adab menuntut ilmu. Wah, anak nggak jadi ustadz. Bukan untuk menjadi ustadz, untuk supaya kita kenal bagaimana supaya kita berjalan dengan Allah. Ustadz itu bukan sebuah istilahnya yang harus kita tuju profesi dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita menuntut ilmu tujuannya memang supaya kita jauh lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya imannya kita benar. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan semakin kenal dengan Allah. Iman kita pun semakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan apa? Tsumma yata'ayyanal bid'ah bil aham al-bida' tsumma yata'ayyanul bid'atu bil ahammi fal aham. Maka wajib bagi seseorang ketika menuntut ilmu itu mulai yang paling penting. Kemudian yang penting min ulumi syariah, dari ilmu-ilmu syariat ini. Wa ma yu'inu 'alaiha min ulumil arabiyah. Dan apa yang membantu untuk memahami syariat dari apa? Dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah merupakan kunci supaya kita paham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, gimana kita mau memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat ada orang baca Al-Qur'an nangis, ya Allah, kenapa kok nangis? Kita bingung sendiri. Kenapa? Nggak paham. Padahal kalau seseorang dia bisa memahami bahasa Arab, dia bisa memahami Al-Qur'an, Allah indahnya luar biasa. Makanya seorang jariyah, seorang budak saja, ketika ditanya kepada dia, Ainallah, dia langsung bisa jawab fis sama. Kenapa? Karena modal bahasa Arab. Dia pernah duduk di majelisnya Rasulullah. Namanya budak, dia waktunya terbatas. Hidupnya hanya kerja. Tapi karena hanya bermodalkan bahasa Arab, maka apa? Dia tahu makna bahwasanya Allah itu aamintum man fis sama. Apakah engkau enggak beriman dengan yang di langit? Siapa? Ya Allah. Dia paham dengan bahasa Arab tersebut. Akhirnya dia bisa beriman dengan iman yang benar. Makanya Rasulullah mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Lepaskan dia, sesungguhnya dia adalah budak yang beriman. Bermodalkan apa? Bermodalkan bahasa Arab. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Pembelajaran iman yang benar itu ketika seseorang itu harus bisalah belajar bahasa Arab, dan wajib bagi seorang muslim, dikatakan oleh Syekhul Islam, wajib bagi seorang muslim itu belajar bahasa Arab. Kita saja belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, Mandarin dan lain sebagainya. Kita mampu, masa iya belajar bahasa Arab 2 bulan sudah futur? Masa belajar 1 bulan sudah males? Coba kalau belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain sebagainya, kita bisa merendahkan diri, dimarah-marahin sama gurunya juga oke-oke saja. Padahal cuma hanya untuk mendapatkan dunia. Lagi ini kita belajar bahasa Arab supaya kita kenal dengan Allah. 1 bulan sudah, Ustaz izin ya Ustaz, besok udah, wah berat Ustaz belajar ini dan sebagainya. Allah musta'an. Gimana kita mau bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan wayam bagi ayyasluka aqrabatorikin yusilu ilal maqsudil ladzi yatlubuhu. Maka sepatutnya bagi seseorang
Untuk apa? Untuk mengambil jalan yang paling dekat untuk mengantarkan kepada maksud. Maksudnya kita itu untuk apa sih kita belajar ini? Supaya kita kenal Allah. Supaya kita bisa benar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita mengambil jalan yang paling dekat untuk kita supaya sampai kepada maksud tersebut. Jalan yang paling dekat apa? Ya kita belajar bahasa Arab. Kita belajar usul-usulnya terlebih dahulu. Supaya kita kenal alladzi yatlubuhu, dari apa yang kita cari. Ini kemudian beliau mengatakan fa innal qalilal ladzi yafhamuhu wa yaqiluhu khairun minal katsiril ladzi huwa urdatun li adamil fahmi wan nisyan. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Terakhir beliau menasihatkan ini, sesungguhnya ilmu yang sedikit, fa innal qalil, sesungguhnya ilmu yang sedikit, alladzi yafhamuhu, yang ilmu tersebut bisa difahami, wa yaqiluhu, dan bisa kita cerna dengan akal kita, dan kita bisa amalkan, khairun, lebih jauh lebih baik, minal katsir, dari sesuatu yang banyak, alladzi huwa urdatu li adamil fahmi wan nisyan, yang banyak yang kita nggak paham, yang itu juga kita sudah lupa. Mending sedikit tadi. Belajarnya apa? Saya belajar apa? Kitab Sahih Bukhari. Apa yang dipelajari? Apa ya tadi, lupa yang dipelajari apa. Mending saya belajar sedikit tapi saya paham. Itu jauh lebih baik daripada belajar kitab yang gede-gede, kitab yang besar-besar, tapi apa? Itu pun kita nggak paham-paham, nggak tahu kita mau dibawa kemana, nggak jelas tujuannya mau dibawa kemana. Maka apa? Lebih baik belajar yang ilmu usul, yang ilmu yang tipis-tipis, tapi apa? Jelas tujuannya, kita mau diajarkan ke arah mana. Ini nasihat dari beliau. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan adab di dalam seseorang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab terhadap diri sendiri mengantarkan kita untuk takwa, adab di dalam menuntut ilmu supaya apa? Supaya kita di dalam jalan ini benar. Kita tahu arahnya kita ini, mau kita dalam kita belajar ini faham. Kita mau belajarnya seperti apa. Dan insyaallah besok kita lanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang lain di bab yang sama, yaitu adab di dalam kita menuntut ilmu. Yaitu apa? Yaitu talaqqil ilm anil asyah, yaitu hendaknya seseorang mencari ilmu ini dari seorang guru. Jangan mencari dengan diri sendiri, baca dari kitab, dari internet, dari Google dan sebagainya. Hendaknya di dalam permasalahan usul, hendaknya seseorang apa? Dia harus belajar dari seorang guru, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan guru yang seperti apa yang harus dicari. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.